Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Tetap kerja aja. Allah ya'in. Iya. Sudah siap dok kalau mau dimulai dok? Baik, izin dimulai ya Ustaz. Tafadhol, Kebetulan sudah 19.30 sesuai jadwal. Bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya tulibul ilmi. Pada kajian urologi ngaji pada hari ini Ahad 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dengan tema Setetes Air di Ujung Jari. Insya Allah kajian akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah. Perkenankan saya sebagai moderator untuk mengingatkan para peserta untuk mematikan audio dan video agar kajian berjalan lancar, meluruskan niat, menyiapkan alat tulis atau alat perekam lainnya untuk merekam pelajaran yang ada, dan agar jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat. Insya Allah jika ada waktu nanti akan dibacakan. Baiklah, kepada Ustadz Syafiq, tafadhol Ustadz, silakan dimulai. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Memberi taufik dan petunjuk sehingga kita dapat meniti jalan kebenaran. Kita dibimbing untuk taat kepada Allah. Hadir di majelis ilmu yang merupakan karunia agung dari Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan dunia dan isi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Mustawrid ibn Shaddad. Dia berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda utusan Allah. Iya, sabda ini bukan omongan manusia biasa. Pernyataan ini tidak bisa ditolak karena ucapan ini adalah ucapan manusia yang kata Allah Azza wa Jalla tentang dirinya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidaklah berucap dari hawa nafsunya, dari keinginan diri, tapi yang dia ucapkan adalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya.
Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan mad dunya fil akhirah. Beliau ingin memberikan gambaran kepada umat manusia perbandingan dunia dan akhirat. Yang kita sekarang masih hidup di dunia. Ya, kebanyakan manusia sibuk dengan dunianya. Membangun untuk dunianya. Merajut mimpi untuk dunianya. Berangan-angan untuk dunianya. Ya gimana, kita memang hidup di dunia, iya. Inilah yang akan kita bahas. Nabi SAW mengatakan mad dunya fil akhirah, perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti apa? Illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam. Ya, perbandingan dunia sama akhirat itu seperti seorang di antara kalian yang memasukkan satu jarinya ke lautan. Ini perlu kita merenungkan hadis ini dengan mempraktekkan. Tatkala sebagian kita berlibur ke pantai, atau sebagian kita sedang berlayar dengan kapal, mungkin sebagian nelayan yang sedang mencari ikan, engkau masukkan tanganmu, satu jarimu ke laut. Entah berapa lama kau masukkan. Kemudian kau cabut. Kata Nabi SAW, "Falyandur bima yarshi." Hendaklah dia melihat seberapa banyak air yang melengket di ujung jarinya. Mungkin 1 tetes. Mungkin 2 tetes. Sedangkan lautan itu adalah akhirat. Hadis rawahu Muslim. Ya. Begitu sedikitnya dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Bahkan Nabi SAW berusaha untuk menanamkan di diri para sahabat gambaran yang benar tentang dunia. Yang kita melihat manusia berebut sehingga penjara itu penuh, bahkan overload. Kita melihat bagaimana pengadilan itu hampir tidak pernah sepi. Setiap hari selalu ada kasus. Bagaimana kepolisian juga disibukkan dengan apa? Dengan orang-orang yang mencari dunia. Yang berebut dunia. Allahu Akbar. Hari ini Anda baca berita. Seorang ibu dengan anaknya yang tewas dibunuh. Kemarin ada seorang bapak yang tewas dibunuh. Sebelumnya ada tingkat pembunuhan semakin menggila. Gara-gara apa? Dunia yang hanya setetes air itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tabrani dan Al-Baihaqi dari Ad-Dhahhak Ibn Sufyan Al-Kilabi radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat Nabi yang bernama Dhahhak. Apa kata Nabi SAW berpesan kepada Dhahhak? Beliau mengatakan kepada Dhahhak, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Dhahhak, apa makananmu? Menu apa yang engkau konsumsi? Kata Dhahhak, "Ya Rasulullah, al-lahmu wal-labanu." Kayaknya menu favorit yang dimakan oleh Dhahhak ini adalah daging. Mungkin daging panggang ya. Sama susu. Kemudian Nabi bertanya lagi kepadanya sallallahu alaihi wasallam, "Thumma yasiru ila madza?" Kemudian jadi apa? Jadi apa? Qal, "Ila ma qad alimta ya Rasulullah."
Kalau ditanya jadi apa, maka daging dan susu setelah masuk ke mulut, kemudian melewati kerongkongan, lalu masuk ke lambung, diproses di sana, melewati usus 12, jadi apa kemudian? Kata Wahab, jadi yang kau sudah tahu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan di dunia. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan yang keluar dari perutnya manusia itu permisalan untuk dunia. Dunia yang gemerlapan, dunia yang begitu menggoda, itu seperti kotoran itu ya. Akan berakhir seperti itu. Akan hancur. Akan rusak. Semuanya. Namun dia menggoda. Wallahi, ana tergoda dengan dunia ini. Antum pun tergoda. Banyak manusia yang tergoda. Hanya level godaannya itu beda-beda. Ada orang yang bisa menjaga diri. Karena setan gak pernah berhenti goda. Bagaimana setan pernah menggoda Nabi Adam alaihissalam. Dan dia berhasil. Sehingga kita diturunkan ke dunia ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 5? Mengingatkan kita akan godaan dunia ini. Nah, tafadhal dibaca. Naam, tafadhal. Maaf, Akhi Faisal, Anda masih mute. Bisa tolong dibuka mikrofonnya? Maaf, Akhi Faisal. Nah, belum terdengar suara? Atau Anda bacakan dulu? Kata Allah, Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqa, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ahibati fillah. Allah mengingatkan kita, jangan tertipu dengan dunia. Apalagi ada setan yang godain kita terus, yang menggambarkan sesuatu yang hina mulia. Sebuah bencana dianggap nikmat. Itu setan. Dan memang dunia ini menggoda. Rasul SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Manis. Siapa yang gak suka dengan yang manis-manis? Kita suka.
rasanya manis, warnanya hijau, menyenangkan. Maka sekarang dunia sedang berbicara go green ya, bagaimana supaya jadi hijau. Dunia itu hijau dan manis, menyenangkan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di dunia ini, ngurusin dunia ini. Ya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka dia akan melihat bagaimana kalian bekerja di dunia ini. Apa yang kalian lakukan dengan sesuatu yang berwarna hijau, yang rasanya manis, fattaqud dunya. Berhati-hati kalian sama dunia. Hati-hati. Oh enggak, ana ini orangnya enggak tergoda dengan dunia. Nabi SAW menyampaikan ini kepada generasi terbaik umat ini. Bukan kepada para pelaku dosa. Bukan kepada orang-orang yang sibuk dengan dunianya. Nabi mengingatkan para sahabatnya agar mereka berhati-hati dengan dunia. Jangan diremehkan urusan dunia ini. Karena dia menggoda. Wattaqun nisa. Dan di dunia ini ada satu makhluk yang perlu lebih khusus lagi kita berhati-hati. Apa makhluk itu? Ular, macan, harimau, singa yang kita perlu berhati-hati? Bukan. Para wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah pertama yang membuat Bani Israel binasa, rusak, fitnah wanita. Rawahu Muslim. Bicara dunia kita, maka kita akan melihat hampir di segala penjuru ada wanita yang dijual sebenarnya, walaupun mereka tidak merasa dijual. Iklan-iklan, barang-barang supaya laku, ada perempuannya. Sedih kita jamaah. Videotron yang besar ya, di lampu merah. Tadi Anda lewat sana. Ada perempuan dengan pakaian yang menggoda. Untuk apa sih? Ya, agar kita tergoda. Hati-hati kata Nabi SAW. Dan kalau kita bandingkan waktunya dunia dengan akhirat, maka dunia ini hanya sebentar sekali. Kalaupun mau hidup senang, artinya ini orang menjadi orang kaya, orang sukses, orang terhormat, terpandang, berapa tahun? Hitung kok. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Kahfi ayat 45-46. Ini surat dianjurkan untuk dibaca tiap Jumat. Berarti tiap pekan kita lewatin nih ayat ini. Yang mengingatkan kita tentang sebentarnya kehidupan dunia. Nah, silahkan dibaca. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح
Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahala di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Allahu Akbar. Ya. Allah memberikan percontohan. Kita lagi di musim hujan. Kita melihat sekarang para petani yang kemarin nanam jagung, sekarang mereka menanam padi. Mereka tanam itu padi. Berapa lama? Dulu panen padi itu setahun. Sekarang setahun bisa 3-4 kali. Jagung pun seperti itu. Berapa lama warna hijau itu melekat di jagung atau di padi? Nggak lama. Kita senang tuh melihatnya tuh ya. Padi ketika mulai hijau, ya Allah semuanya hijau. Sebulan kemudian kita melihat sudah mulai menguning. Bulan ketiga kita melihat kok udah nggak ada. Udah berterbangan di bawah angin. Itu dunia. Nggak lama kita. Nabi SAW pernah ketika beliau tidur di atas ranjang yang beralaskan tikar yang membuat lambung beliau ya berbaris-baris itu tikar. Umar bin Khattab menangis, sedih melihat Nabi SAW hidup seperti itu di dunia. Sedangkan raja-raja Persia, raja-raja Romawi, mereka hidup bergelimang harta. Engkau seperti ini ya Rasul. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Ya Allah coba. Itu kata Nabi. Apa urusanku sama dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku hidup di dunia ini hanya seperti seorang pengendara, seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. Sebentar nggak lama, kemudian dia akan meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Ya kita dapat lihatlah orang-orang yang sukses. Berapa lama mereka tinggal di dunia? Berapa lama? Orang tuh kalau bicara mulai sukses ya, kebanyakan orang biasanya di atas umur 30, umur 40 tahun ya. Mulai dia sukses, punya mobil, punya ini, punya usaha yang udah mapan. Berapa lama setelah itu, tahu-tahu dia semakin tua. A'maru ummati baina 60 wa 70. Kata Nabi SAW, umur umatku tuh antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dikit yang lewat itu. Maka kalau ada orang di dunia ini umurnya 100 tahun, 107 tahun, oh ribut tuh dunia. Langka soalnya. Ada orang tertua umur 130 tahun. Ya Allah, langka sekali. Masuk Guinness Book of Record. Masuk ke sana.
Dunia semua melihat. Ya Allah. Nanti di akhirat, kata Allah Azza wa Jalla, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah Azza wa Jalla itu seperti 1000 tahun. 1000 tahun satu harinya. Ini kok diributkan orang umur 130 tahun, 150 tahun. Berapa jam di akhirat nanti kalau diperbandingkan? Maka ahibati fillah, kita nggak lama lagi. Maka jangan tertipu dengan dunia. Al-Fudail bin Iyad pernah memberikan nasihat kepada seorang yang mungkin masa lalunya penuh dengan dosa. Kemudian di sisa umurnya dia mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia sedang menanti ajal itu datang. Hari yang berlalu nggak bisa balik. Masa mudanya nggak bisa kembali, udang kalau udah tua. Waktunya ditinggal sedikit. Maka Al-Fudail bin Iyad mengingatkan kepada orang ini, tuhsin fima baqiya, yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Kalau memang engkau sudah seperti itu, maka berbuat baiklah engkau di sisa umurmu ini. Maka niscaya akan diampuni dosamu yang lalu dan yang engkau masih hidup. Yang tersisa ini. Asalkan engkau terus berbuat baik. Fa innaka in asa'ta fima baqiya. Kalau engkau di sisa umurmu ini masih berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat jahat, ukhitta bima madha wa ma baqiya. Maka dosa-dosamu yang lalu engkau akan dihisab nanti. Akan dituntut engkau. Dan yang tersisa dari waktumu. Haibati fillah. Dunia ini melelahkan. Dunia ini menjengkelkan. Capek orang itu di dunia. Tapi sebagian kita nggak sadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara buat orang yang beriman, surga buat orang kafir. Ya Allah. Kok bisa kayak gitu? Iya. Banyak aturan kita lihat di sini, jemaah. Kalau orang muslim, oh ini nggak boleh, haram, sholat 5 waktu, dengerin kajian, baca Quran, sodakoh. Dia nggak bisa hidup bersenang-senang karena ada aturan yang mengikat dia. Loh kenapa? Anta muslim. Muslim bukan engkau. Kau kan muslim. Maka engkau berada di penjara. Ahibati fillah, Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan tentang Sahal As-Sa'luki, salah satu alim ulama dari Khurasan. Dia ini ulama yang kaya raya. Kan nggak semua ulama kaya raya. Ada ulama yang Masya Allah secara duniawi Allah juga berikan kepada dia. Tentunya dia juga punya kedudukan tinggi, dihormatin orang lah orangnya. Suatu hari dia sedang berjalan bersama kendaraannya dan anak buahnya, kayaknya dalam konvoi ini. Tiba-tiba ada orang Yahudi nyelonong dari sebuah rumah yang kalau dilihat kondisinya sangat memprihatinkan orang ini. Lalu dia berkata kepada Al-Imam Sahal As-Sa'luki, Nabi kalian itu bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Katanya dunia ini penjara buat orang beriman, surga buat orang kafir. Dan aku nih, orang kafir yang engkau melihat bagaimana kondisiku. Dan engkau orang beriman, kaya raya, hidup nyaman. Mana benarnya kata nabimu dunia itu
penjara buat orang beriman, surganya orang kafir. Maka Sahal mengatakan, besok kalau engkau berpindah ke azab Allah, maka kondisimu yang sekarang ini adalah surga bagimu. Dan ketika aku berpindah ke surga dan kepada keridhaan Allah SWT, maka kondisiku sekarang ini ya tidak lebih adalah penjara dibandingkan dengan nikmat yang Allah akan berikan. Bayangkan jemaah, di surat Al-A'raf ayat 50 Allah menceritakan bagaimana penghuni neraka minta apa. Mereka bukan minta pizza, bukan minta makanan-makanan yang enak, aduh enggak, minta air atau makanan apa aja lah, enggak dikasih. Nah, silakan dibaca surat Al-A'raf ayat 50. Nah, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Para penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Allah, na'udzubillahi minan nar. Di antara makanan penghuni neraka itu ada yang namanya zakum. Kata Nabi SAW, "Lau anna qatratan minaz zakum saqatat fid dunya." Kalau ada satu tetes zakum itu jatuh ke dunia ini, la afsadat alaihim ma'aishahum, maka semua penghidupan manusia rusak. Satu tetes, supaya kita tahu akhirat ini gimana ya Pak. Rusak semua. Nabi SAW mengatakan, gimana dengan yang orang makanannya itu? Maka dunia ini benar-benar surga buat orang-orang kafir. Iya. Dan penjara buat orang yang beriman. Ya, kalau kita lihat kesenangan dunia, kita perlu sadar bahwa kelezatan dunia, kesenangan dunia itu bercampur dengan kepahitan. Bercampur dengan penderitaan. Ya, mengherankan ya. Ada orang yang hari ini tersenyum gembira. Ya, karena dia diangkat menjadi pemimpin, pejabat. Boleh jadi besok dia akan menangis, menderita. Yang hari ini sehat, ya Allah jamaah, wallahi sahih dunia ini kayak gitu. Ana merasakan ya, leher ana sebelah kiri ini hampir ya 3-4 hari sakit. Kadang kala bangun tidur linu ya. Ana jadi ingat, ini dunia. Sebagian kita mungkin kayaknya lagi seneng gak kena apa-apa. Mungkin dia kadang sakit gigi. Mungkin kukunya terkelupas. Mungkin dia punya masalah di keluarga. Punya masalah di pekerjaan. Hadhihi dunia. Ya, yang hari ini cantik. Sampai kapan engkau akan cantik? Lambat laun engkau akan menuju kepada
keburukan. Yang hari ini sehat, gagah perkasa, akan datang suatu hari penyakit satu demi satu menghimbar di tubuhmu. Yang memiliki banyak harta, apakah dia hidup tenang? Ya enggak juga. Takut habis hartanya, takut berkurang, sehingga kadang-kala hidupnya enggak tentram. Ahibati fillah, makanan. Antum kalau ngelihat ya, Masya Allah, anak kalau pulang dari rumah orang tua, tadi malam Anda lihat di kanan kiri ya, makanan ini, ya Allah, berbagai macam kuliner. Tapi ternyata semua makanan itu memiliki dampak negatif ke tubuh kita kalau kita nggak hati-hati. Ada yang dapat menyebabkan diabetes, ada yang menyebabkan kolesterol, asam urat, kanker, dan berbagai macam penyakit. Sedangkan di surga Allah Azza wa Jal, seorang itu akan dikasih kekuatan 100 orang. Satu orang dikasih kekuatan 100 orang. Untuk apa? Untuk makan, untuk minum, dan untuk menikahi istrinya. Dikasih kekuatan 100 orang. Dan di surga itu nggak ada toilet. Nggak ada toilet, nggak ada rumah sakit, nggak ada dokter, nggak ada pengobatan alternatif, nggak ada apotik, nggak ada. Maka dikatakan kepada penghuni surga, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum dengan nikmat, tanpa takut mau ke belakang, mau ke toilet. Nggak ada pikiran buruk, takut sakit perut, takut gemuk, takut, nggak ada. Itu nanti di surga. Kalau di dunia, ya enggak. Sih seperti ini dunia kita. Supaya kita tidak tertipu dengan dunia, jemaah. Dan ternyata dunia ini terkutuk, jemaah. Dengan segala hiburan dunia ada di tangan kita. Ada di handphone kita dunia tuh. Ingat, Nabi SAW mengatakan, inna dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Dunia yang kau pegang tuh terlaknat, terkutuk, jauh dari rahmat Allah Azza wa Jal, jauh dari kebaikan. Mal'unun ma fiha. Segala yang di dalamnya ikut terlaknat, ikut terkutuk. Loh gimana Ustaz? Iya, ada pengecualian. Siapa dan apa yang tidak terkutuk? Kata Nabi SAW, illa zikrullah. Yang tidak terkutuk itu mengingat Allah. Maka tadi di surat Al-Kahfi dikatakan, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu yang tidak terlaknat. Al-baqiyatus salihat. Ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua zikir itu tidak terlaknat. Wa ma walah. Dan semua yang dicintai Allah Azza wa Jal. Ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa alimun au muta'allimun. Kalau orang yang tidak terlaknat adalah orang yang alim dan orang yang menuntut ilmu syar'i. Itu nggak terlaknat. Jadi tatkala kita menggunakan handphone kita untuk nonton kajian, nggak terlaknat jadinya. Tatkala kita menggunakan kendaraan kita untuk datang ke rumah Allah, untuk sholat di sana, ketika kita punya harta kita gunakan untuk berangkat ke umroh haji, nggak terlaknat. Tapi
selain ketaatan kepada Allah, selain zikrullah, itu terlaknat. Dan teman-teman yang berprofesi sebagai dokter, jangan sampai terlaknat. Maka kajian seperti ini itu menjadikan ilmunya dapat rahmat dari Allah. Namun manusia ini udah dikasih tahu ya, perbandingan dunia akhirat udah dijelaskan, tetap aja terlena. Coba kita baca firman Allah di surat At-Takatsur, salah satu surat yang ada di juz amma, yang insya Allah seringkali dibaca oleh imam ketika sholat maghrib ya. Bahkan mungkin sebagian kita menghafalnya. Allah mengingatkan kita jamaah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Yaitu yang terjadi dengan manusia. Kita disibukkan dengan menumpuk harta. Orang bekerja itu untuk kebutuhan hidup. Tapi ada banyak orang yang bekerja untuk gaya hidup. Untuk bermegah-megahan. Sampai dia lupa kenapa dia diciptakan. Maka Allah mengingatkan, kalian melakukan itu sampai mati kadang-kala. Tidak sadar-sadar. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan kayak gitu kalian itu. Kalian bakal tahu loh. Ketika kalian tetap sibuk dengan dunia kalian, dengan harta kalian, ya kalian akan tahu dengan ilmu yakin. Kalau kalian, jadi ilmu itu tingkatannya ada 3. Ada ilmu yakin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Ilmu yakin itu adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berita informasi yang pasti. Ainul yaqin adalah kejadian peristiwa yang kita pastikan dengan kedua mata kita. Haqqul yakin ketika merasakan sendiri. Ada neraka yang menunggu kita. Yang ternyata dunia yang dikumpulkan nggak berharga sebenarnya. Dan kita bakal ditanya
tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi akan ada hisab, jamaah. Jadi dunia ini, kalau kita mendapatkan kenikmatannya dengan cara yang haram, azab jadinya. Kalau kita mendapatkan dengan cara yang halal, hisab. Akan dihisab engkau nanti. Nabi SAW ketika beliau membacakan ayat ini, Alhaakumut takatsur, lalu beliau bersabda, Yaqulu ibnu Adam, Mali, Mali. Anaknya Adam itu berkata, hartaku, hartaku, milikku. Qala wa hallaka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnit. Anak Adam, hei manusia, engkau tahu nggak milikmu yang mana, hartamu yang mana, yang engkau makan kemudian jadi kotoran, itu yang milikmu. Yang kau pakai sampai usang itu milikmu. Kemudian yang kau sedekahkan itu yang jadi milikmu. Sisanya entah punya siapa. Kita lihat ketika Pak Harto meninggal dunia, meninggalkan berapa harta? Banyak. Punya siapa? Punya Pak Harto? Bukan. Punya orang. Makanya kalau orang mati itu, apakah ikut hartanya? Dunia yang dia kumpulkan, rumahnya yang bagus, mewah, dikeluarkan dari rumahnya. Nggak mau keluarganya tuh bangkai di rumah, nggak mau. Bapaknya mati, bapaknya yang bangun rumah, bapaknya yang berkeringat sampai berdarah-darah, mengumpulkan harta untuk menyenangkan anaknya. Ketika selesai waktumu, game over, udah habis di dunia ini, engkau udah jadi bangkai. Masa manusia dibilang bangkai? Ya, apalah bahasa yang lebih ringan. Kau jadi mayit. Maukah keluarga itu membiarkan mayit ini di dalam rumah? Disegerakan ini itu. Iya. Makanya jangan tergoda dengan dunia. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya 1200 tahun yang lalu, beliau meninggal tahun 204 ya. Beliau pernah memberikan gambaran tentang dunia ini agar murid-muridnya itu tidak tertipu dengan dunia. Beliau mengatakan, wa man yadhuqid dunya fa inni ta'imtuha wasiqa ilaina azbuha wa adabuha. Barang siapa yang merasakan dunia, aku sudah pernah merasakannya. Dikirimkan kepada aku, dihadirkan kepada aku azabnya dan kenikmatannya. Imam Syafi'i itu pernah hidup susah sekali. Iya. Sampai beliau mau nulis itu cari tulang-tulang untuk nulis. Falam araha illa ghururan wa batilan. Ya setelah hidup bertahun-tahun menghadapi dunia, beliau mengatakan, aku tidak melihat dunia ini kecuali ya kebatilan dan tipu daya belaka. Kamalah fi dhahril falati sarabuha. Seperti orang kalau melihat di padang pasir itu, melihat fata morgana. Kayak gitu dunia. Didatengin, ada apa-apa. Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun. Dunia ini bangkai yang sudah berusak, yang sudah berubah. Ada bangkai yang baru mati kan, ada bangkai yang udah busuk. Itu dunia. Alaiha kilabuha hammuhun najtilabuha. Di atas bangkai ini banyak anjing-anjing yang berebut bangkai itu. Fa in tajtanibha kunta silman li ahliha. Kalau engkau menghindari bangkai itu, engkau selamat. Selamat. Tapi kalau engkau ikut, maka perang sama anjing-anjing itu. Ahibbati fillah. Ya, Nabi pernah menggambarkan dunia ini nilainya seperti bangkai kambing cacat.
Kita lihat sekarang lah manusia yang keluar pagi hari. Di Jakarta kata teman-teman, ya Allah udah macet Jakarta ini Ustaz. Udah macet kayak nggak ada corona udah. Mereka cari apa sih? Cari dunia. Mereka bersaing, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Masjid sepi. Kadang kalau kita lihat masjid, kemana nih orang-orang? Ya mereka memang tidak sedang berburu akhirat. Padahal dunia ini sesuatu yang sangat hina sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing. WNA, orang asing yang datang ke Indonesia atau orang Indonesia yang datang ke Malaysia yang merantau ke sana, seperti itu engkau hidup di dunia. Aw abiru sabil, atau seperti orang yang sedang transit. Kalau engkau hidup di dunia, memandang dunia ini tempat transit, ya kita akan selalu bersiap siaga untuk berangkat. Dan kita lihat saudara-saudara kita yang mati mendadak, mati tanpa sakit. Dia pergi meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Maka kita perlu siap-siap. Ahibati fillah. Di surat Ali Imran ayat 91. Di surat Ali Imran ayat 91, Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang nilai dunia ini. Bagaimana orang-orang kafir nanti, mereka ingin menjadikan bumi ini sebagai tebusan bagi dirinya. Tapi ditolak. Orang tuh menebuskan dengan sesuatu yang berharga. Kalau anaknya masuk penjara, atau ada barang yang ditahan, dia mau tebus ya dengan sesuatu yang berharga. Kita lihat harganya dunia, nilainya dunia. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 91? Nah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Allahu Akbar. Seperti itu dunia. Kalau satu orang punya sepenuh bumi ini emas, kita ngelihat ya, bagaimana kalau ada emas di sebuah tempat. Di Jember ini ada satu lokasi yang mengandung emas. Ribut penduduknya ketika ada yang mau mengeksploitasi. Ribut. Padahal cuma satu lokasi. Ini sepenuh bumi ini emas digunakan untuk menebus satu orang. Nggak diterima sama Allah SWT. Karena nggak ada nilainya. Subhanallah jamaah. Anak kadang-kala membaca ada tas yang harganya mahal. Ada gaun yang dipakai oleh seseorang
bertahtakan permata, harganya miliaran. Tahu nggak kita? Kerudungnya bidadari surga. Kerudungnya bidadari surga. Itu harganya berapa? Kalau dunia ini dikumpulin semua harta yang ada untuk beli itu kerudung, nggak bisa. Khairun minad dunya wa ma fiha. Maka ahibati fillah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan, man aradal akhirah adarra bid dunya. Setiap hamba yang mengharapkan akhirat pasti akan terganggu dunianya. Orang yang mengharapkan akhirat akan terganggu dunianya. Kok bisa? Ya, dia akan menghadapi banyak aturan. Nggak boleh riba, nggak boleh nipu, nggak boleh korupsi. Karena kok kepingin akhirat. Maka mau nggak mau dunianya ya harus sesuai, ikut aturan gitu. Yang sebagian orang mengatakan, aduh berat Ustaz. Ya, barang siapa yang ingin akhirat akan terganggu dunianya. Wa man arada dunya adhara bil akhirah. Yang ambisinya dunia, maka akhiratnya akan terganggu. Waktunya sholat nggak ke masjid dia. Berapa banyak orang yang kita lihat, dia berangkat ke pasar sebelum subuh, tapi nggak pernah dia sholat subuh. Artinya dia bukan orang tidur yang sulit mau bangun untuk sholat subuh. Dia udah bangun gitu loh. Dia dengar suara azan, musola deket juga. Tapi karena ambisi dia dunia, akhiratnya dia nomor duakan. Terganggu akhiratnya. Nah, terus gimana sikap yang baik, yang bijak? Ya kaum, ya kaum. Ada orang yang berkata, oh harus seimbang ini dan itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa'adirru bil fani lil baqi. Wahai kaum, engkau kalau mau jadi orang yang cerdas, bagaimana membahayakan yang fana demi yang kekal dan abadi, itu selamat. Karena bicara surga Allah Azza wa Jal, kita di sana bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Di dunia tadi udah disebutkan 70 tahun. Yang lewat itu hanya sedikit. Di sana khalidina fiha abada. Kekal abadi selama-lamanya. Nggak ada penyakit, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu ada semua yang diinginkan oleh syahwat manusia. Semuanya. Tapi dengan cara yang halal. Wa taladdul a'yun, yang enak dipandang mata, ada semuanya. Ditambah lagi wa antum fiha khalidun, kalian kekal selama-lamanya di sana. Maka orang yang cerdas, ya udahlah dunianya kita sekedarnya aja. Kita ikut aturan. Walaupun sebagian orang mengatakan, aduh kalau ikut aturan untungnya dikit. Kalau ikut agama, aduh sulit dapat keuntungan banyak. Ada yang mengatakan, Ustadz sekarang tuh cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Maka sebagian kita merasa berat dengan aturan agama. Jamaah, nggak apa-apalah kita dapat dari dunia ini sedikit, secukupnya. Kita ridho dengan apa yang dibagikan sama kita, asalkan halal. Tapi jangan sampai akhirat kita yang kekal dan abadi itu rusak gara-gara kita cari dunia. Dunia ini hanya seperti tetesan air di ujung jari dibandingkan dengan lautan. Waktunya sebentar. Kenikmatannya berbalut penderitaan. Maka bersegeralah
untuk berburu akhirat. Walaupun ya kita tidak sesenang orang-orang kafir di dunia ini. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, menggugah sekali kajian dari Ustadz Syafiq Riza malam ini. Izinkan saya Ustadz membacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Fadhal dok, barakallahu. Pertama dari Muhammad Anwar Irzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan untuk Ustadz. Amin. Izin bertanya Ustadz, apakah bersikap zuhud sulit dilakukan bila kita tetap memikirkan untuk hidup enak di dunia dalam hal ini mengejar kecukupan harta dan kesejahteraan? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara zuhud. Zuhud yang paling berat itu zuhud dengan kekuasaan. Ada orang yang zuhud dengan urusan makanan, urusan mobil, urusan kendaraan. Tapi sulit dia untuk zuhud dalam urusan jabatan, kekuasaan. Iya. Bicara zuhud. Apa sih arti zuhud? Zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhir. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Artinya kita sebagai seorang muslim, kalau bicara ya mobil, kendaraan atau apa yang kita kepingin seperti itu, kalau itu bermanfaat buat akhirat silahkan. Tapi kalau enggak, zuhudlah. Selama itu nggak bermanfaat buat akhirat kita, ada apa kita cari? Dan ini tingkatan yang berat memang ya. Kita lihat bagaimana hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sahabat Nabi ada yang kaya raya, tapi mereka menjadikan kekayaannya untuk mencari akhiratnya. Sekarang kalau bicara ana mau zuhud Ustaz, tapi ana juga kepingin Ustaz menikmati dunia. Artinya ana itu tidak berambisi ya. Yang ada alhamdulillah, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai kau melakukan sesuatu yang haram, yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla gara-gara ambisi dunia. Karena kau ambisinya enggak, aku sekedar cukup Ustaz, yang ana dapat alhamdulillah, yang nggak dapat ya ana tidak mencari gitu loh. Dan dia juga bukan orang yang menolak. Artinya kalau rezekinya banyak ya alhamdulillah dia bisa memperbaiki hidupnya, tapi tetap tujuan dia adalah akhirat. Jadi ini yang perlu, ini yang namanya qanaah. Jadi qanaah itu ada beberapa tingkatan ya. Ada qanaah yang paling rendah yang kebanyakan orang seperti itu, yaitu ya anak ini kalau dapat banyak ya alhamdulillah anak bersyukur gitu. Dapat dikit ya anak tidak kecewa gitu. Anak tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga buat orang yang tadi yang dia zuhud, paling tidak engkau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhiratmu. Kalau bicara dunia, aku mau kepingin punya usaha, anak kepingin punya rumah yang luas supaya buat tamu ini dan itu, alhamdulillah tafadhol, ada manfaat di akhirat. Kalau nggak manfaat buat akhiratmu, maka lebih baik engkau tinggalkan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair Ustaz. Izinkan saya membaca pertanyaan berikutnya Ustaz dari Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, jika dunia ini hanya seperti tetesan air di ujung jari, bagaimana kita harus mengumpulkan amalan kita? Rasanya serba salah untuk melakukan sesuatu dan lebih baik mencegah dibanding mengobati. Misal, seperti ada rasa takut menikah karena takut tidak bisa jadi istri yang baik, yang bisa memilih pintu surga mana saja. Terlebih tuntutan istri solehah itu berat, Ustaz. Apakah salah jika kita merasa cukup saja? Apakah itu bisa disebut sombong, Ustaz? Terima kasih. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Tatkala kita dikasih tahu Nabi SAW, dunia ini hanya seperti tetesan air di ujung jari dibandingkan dengan akhirat itu yang merupakan lautan. Ini membuat kita siap
menghadapi segala kondisi yang ada di dunia. Kondisi susah, kondisi penderitaan, ini itu dunia seperti itu gitu loh. Sehingga kita tidak berambisi dunia. Kalau bicara tadi, dicontohkan tentang seorang nggak mau menikah karena dia takut tidak bisa menjadi istri yang soleha. Engkau tidak menikah, sejatinya berbahaya buat dirimu. Kenapa? Orang yang nggak menikah diuji juga, bukan berarti dia nggak diuji. Ujian itu akan tetap ada pada dirimu. Menjadi seorang jomblo, yang mungkin dia akan dibully ini itu macam-macam. Maka lihatlah kepada pernikahan sesuatu yang bermanfaat. Kita nggak bisa sempurna, tapi kita berusaha untuk menepati sasaran dalam beribadah. Nikah ini juga ibadah. Nabi SAW ketika mendengar ada 3 sahabat, yang satu mengatakan, aku akan sholat malam dan tidak akan tidur, fokus ibadah. Aku akan puasa sunnah sepanjang tahun tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikah dengan wanita. Karena dalam pandangan dia, ya tadi, kalau menikah, aduh takut nanti nggak bisa ngasih nafkah, atau takut nanti nggak terlalaikan dengan urusan keluarga, maka dia akan fokus beribadah. Maka Nabi SAW naik ke mimbar. Ini ada pemikiran yang menyimpang ini dalam memandang dunia, dalam memandang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku sholat malam dan aku tidur. Aku berpuasa sunnah, tapi aku juga berbuka. Kadang-kadang nggak puasa Nabi SAW. Dan aku menikah dengan wanita-wanita. Bukan satu istri Nabi. Dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka sebagai seorang wanita, pandanglah pernikahan ini sebagai ibadah buat dia. Kalau bicara, anak takut Ustadz, nggak bisa ini dan itu. Ya kau perbaiki dirimu. Kekhawatiran itu seharusnya membuat kita belajar. Setelah belajar kita amalkan. Bayangkan dalam pernikahan ini, ketika punya anak, bukankah anak itu aset buat dia yang akan mendoakan dia? Jadi kekhawatiran seseorang tidak bisa melayani suaminya, tidak bisa menjadi seorang yang soleha, sebagai ibu yang soleha, sebagai istri yang soleha, maka hendaklah mendorongmu untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, mendorongmu untuk banyak berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada aku, ya Allah. Kita ini semua lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Dari kelemahan inilah seharusnya dia kembali kepada Allah, bergantung sama Allah, dan dia menjadi kuat. Dan katakan kau berdoa, Allah berjanji akan mengabulkan doa. Jadilah mukmin yang kuat. Yang kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Orang mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat semangatnya, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan di setiap orang beriman ada kebaikan. Lalu apa pesan Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'u. Hendaklah engkau berupaya bersungguh-sungguh untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah sama Allah gitu loh. Minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada dirimu. Kita ini lemah. Wala ta'jaz. Jangan jadi orang yang lemah. Harus kuat. Wa in asabaka syai'. Kalau engkau tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan kau mengatakan kalau aku melakukan ini pasti kejadiannya seperti ini seperti. Jangan mengatakan lau.
Fa inna law taftah amal syaitan. Ucapan andai kata itu membuka jalannya setan. Kalau kita terkena musibah, ya kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walakin hendaklah dia berkata, kata Nabi SAW, qadarullah wa ma syaa fa'al. Udah takdirnya Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Maka dengan cara seperti ini insya Allah ya kita akan terus bergantung sama Allah. Dan tatkala kau terkena musibah, ya nggak usah berkata aduh andai kata anak dulu nggak nikah ya ini dan itu. Lah, jalani kehidupan ini, perbaiki yang salah, luruskan yang bengkok. Barakallahu fiik. Masya Allah Ustadz, jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya Ustadz, izin. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya diajak teman ikut kajian, sudah berjalan 3 bulan. Tetapi semakin kesini ada beberapa hal yang disampaikan oleh guru di kajian tersebut yang tidak sesuai dengan yang disampaikan kebanyakan ulama. Seperti 1, orang muslim yang masuk ke dalam neraka akan kekal di dalamnya. Tidak ada namanya pencucian dosa di neraka lalu masuk surga. 2, Nabi Muhammad SAW bukan ummi, dalam kurung tidak bisa baca tulis. 3, iblis adalah manusia. 4, Nabi Adam bukan manusia pertama. Ustadz, saya mohon dengan sangat petunjuk arahan Ustadz. Apakah saya tetap melanjutkan kajian tersebut atau sebaiknya saya tinggalkan? Jazakallah khair Ustadz, barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Subhanallah jamaah. Kita itu memang tidak boleh sembarangan berguru. Ada seorang alim ulama, kalau nggak salah Ibnu Sirin, yang mengatakan inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama kalian. Maka hendaklah semua memperhatikan kepada siapa dia mengambil agamanya. Kalau kita cari dokter aja, itu berhati-hati. Karena nggak semua dokter sama. Memang ada dokter yang baik banget gitu ya, hati-hati banget. Tapi ada dokter yang, aduh kayaknya janganlah cari dokter lain. Umpamanya seperti itu. Ini urusan badan kita. Gimana urusan iman kita, urusan agama kita. Memang ada kelompok yang menyimpang jemaah. Yang kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Terus solusinya apa? Sunnahnya Nabi SAW. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Kalau tadi dikatakan, dia mengatakan bahwasanya nggak ada syafaat. Dia ingin menafikan syafaat. Nggak ada orang masuk neraka kemudian keluar dari neraka. Iya. Memang ada kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kekal selama-lamanya di neraka. Jadi nggak ada istilahnya dikeluarkan dari neraka. Dia menolak semua hadis tentang syafaat. Hadis tentang orang-orang beriman yang dikeluarkan dari neraka. Mereka tolak hadis itu. Karena dia melihatkan Allah mengatakan kekal selama-lamanya di sana. Iya, tapi kan Quran ini menjelaskan satu sama lain, saling menjelaskan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan kepada kita. Kalau mengatakan iblis itu manusia, Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Kahfi, kana minal jinni. Iblis itu dari jin. Allah sebutkan, ini dari manusia. Iblis itu iri sama Nabi Adam alaihissalam. Yang manusia, iblis mengatakan kepada Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah, engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Terus gimana iblis itu manusia? Memang ada manusia-manusia setan. Artinya kelakuannya seperti setan. Jadi ana rasa antum harus meninggalkan guru tersebut. Carilah guru yang mengajak kita kepada Allah dan kepada sunnah Nabi SAW. Apapun pakaiannya. Kalau dia mengajak kita kepada Allah, ini loh ajaran Nabi SAW. Ini sabda Nabi SAW.
Karena kalau nggak seperti itu, kita akan kebingungan. Orang awam itu bingung. Banyaknya perselisihan, pertikaian. Yang bentar lagi nih kita akan ribut lagi. Di setiap akhir tahun akan ribut lagi tentang mengucapkan selamat Natal, merayakan tahun baru. Ribut tiap tahun. Ya gimana Ustaz? Ini karena dunia. Urusan dunia aja. Nabi udah kasih tahu, fa'alaikum bisunnati. Kalian hendaklah ikuti sunnahku. Nabi kita itu sudah lahir ketika kalender Masehi sudah ada. Udah ada kalender Masehi. Apa dipakai sama Nabi SAW? Nggak dipakai. Dipakai sama Umar atau sama Abu Bakar? Nggak dipakai. Imam Syafi'i? Nggak dipakai. Maka hendaklah kita kembali kepada sunnah Nabi SAW yang insya Allah semuanya selesai. Kita merapat dan berusaha untuk menepati sasaran. Barakallahu fikna. Jazakallah ya Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Umu Bara. Bismillah. Semoga Ustadz sekeluarga dan penyelenggara sehat-sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan, izin bertanya. Anak saya meninggal bulan lalu, usia hampir 8 tahun. Bagaimana supaya Allah ridho pada kami? Apa saja yang harus kami lakukan? Jika terkadang kami tiba-tiba rindu dan air mata menetes, apakah hal tersebut termasuk meratap? Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Ahsanallahu azaakum. Wa azzama ajrakum. Semoga Allah membesarkan pahala buat engkau. Ketika seorang anak pergi meninggal dunia sebelum baligh, sejatinya itu ada karunia Allah buat orang tuanya. Yang kadangkala dia nggak sadar dengan karunia itu. Pernah Nabi SAW lewat kuburan, ada seorang wanita yang menangis. Menangisi kuburan anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada perempuan ini, isbiri wahtasibi. Sabarlah engkau dan berharaplah pahala. Bersabar itu kan menahan diri. Berharap pahala, jadi kita jadi optimis. Perempuan ini marah. Dia mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Kau sana engkau. Engkau belum dikasih musibah seperti musibahku. Ya udah Nabi pergi. Perempuan ini nggak tahu kalau itu Nabi SAW. Akhirnya kasih tahu. Mak, itu Nabi SAW kata dia. Oh Nabi, akhirnya dikejar Nabi sampai ke rumahnya. Dia minta maaf ya Rasulullah. Aku minta maaf ya Rasulullah. Nggak tahu kalau itu engkau. Nabi SAW mengatakan kepada perempuan ini, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu, yang terhitung kesabaran yang sempurna itu adalah tatkala benturan pertama terkena musibah. Karena ada orang yang sudah setahun, 2 tahun, atau sebulan, 2, udah mulai lupa gitu. Tapi bagaimana sikap dia di awal terkena musibah, itulah yang akan diperhitungkan kesabaran seseorang. Kalau bicara sekarang, menangis ketika ingat anak, nggak ada masalah. Tapi kita tetap menahan diri. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat itu kita milik Allah. Kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau dia ingin memandang kepada hikmah, Allah jamaah, berat memang ujian ditinggal mati anak. Berat. Anak pernah merasakan apa ya, seperti diiris-iris. Anak pernah waktu itu umroh bersama anak-anak yang masih kecil sama ibunya. Kita waktu itu mau beli sesuatu, tahu-tahu satu anak-anak yang namanya Khawlah, mungkin dia umur, anak lupa ya, 4-5 tahun mungkin dia. Hilang dia jemaah. Anak mana Khawlah kata dia. Loh, anak kira ikut abang. Jadi istilahnya ngelihat, mikirnya ikut anak mikir anak-anak ikut ibunya. Anak bilang sama istri, tunggu sini ya. Anak jalan ke Masjidil Haram.
Anak nggak tahu mau kemana. Tapi hati itu, ya Allah, kemana anak hamba ya Allah. Ternyata anak perempuan ini ikut orang di depannya yang pakai abaya. Dia pikir ibunya. Dia ikutin terus. Ya Allah, anak peluk dia. Ya Allah, masih kembali anak-anak. Bagaimana tatkala anak itu tidak pernah kembali lagi. Iya, berat buat seorang ibu. Tapi tatkala engkau berpikir, anak ini kelak akan menunggumu di surga Allah SWT. Engkau akan dipertemukan dengan dia. Asalkan kau bersabar menghadapi musibah tersebut. Anak itu dapat memberikan syafaat. Bagaimana anak-anak kecil yang mati belum balik itu menunggu orang tuanya di pintu surga. Akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jadi ketika datang kesedihan itu, ingatlah dengan besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Ingatlah bahwa Allah lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Bahwa Allah lebih pengasih kepada anak kita daripada kita sendiri kepada dia. Dan ketika Allah mengambilnya, itu memang milik Allah. Allah mengambil miliknya, bukan milik kita yang diambil Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bicara sedih meneteskan air mata, nggak ada masalah selama tidak sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diperbolehkan dalam agama. Ada yang mengatakan, ya Allah, kenapa kok dia diambil dulu ya Allah? Kenapa ya Allah, kenapa? Allah lebih tahu dengan maslahat buat anak kita. Dan anak kita telah keluar dari penjara dunia ini. Barakallahu fikum. Jazakallah ya Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Afwan izin bertanya di luar tema. Apakah boleh mewujudkan wasiat ibu yang menginginkan dimakamkan satu liang lahat dengan rahimahullah bapak yang sudah meninggal 19 tahun yang lalu? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Wasiat-wasiat dari orang tua yang tidak bertentangan dengan agama dan mudah untuk dilaksanakan, ana rasa nggak masalah, bahkan kita kalau bisa mewujudkannya. Apalagi kalau sudah ayah 19 tahun yang lalu, yang biasanya ya jenazah itu mungkin dalam waktu 5 tahun, 7 tahun itu sudah bercampur dengan tanah. Jadi ketika mau dikumpulkan di sana, kalau memang nantinya ada tulang belulangnya, maka dimasukkan ke depan. Walaupun sebenarnya lebih baik kalau kuburannya itu nggak harus gali kuburan ayah, tapi di sampingnya kuburan ayah, itu akan lebih utama. Karena para ulama ketika berbincang, bolehkah kita menumpuk jenazah ya? Lebih baik tidak gitu loh. Karena orang itu sudah pemilik kuburan tersebut. Tapi kalau nantinya kemudian diletakkan di sampingnya, jadi kan kita tahu kuburan itu di sebelah mana? Di arah kiblatnya ya. Seperti itu. Dan ibu agak mundur sedikit sehingga tidak mengganggu kuburannya ayah. Jadi insya Allah itu akan lebih baik. Barakallahu fikna. Barakallahu Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya, seorang akhwat berjualan. Apakah boleh berjualan dari siang sampai pukul 9 malam di luar rumah? Dan orang tua menuntut untuk kerja di luar. Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Hukum asalnya perempuan ini di rumah. Waqarna fi buyutikun. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian tinggal di rumah, kata Allah. Kalau harus keluar, ya keluar karena kebutuhan. Dan jangan tabarruj. Jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Apabila seorang wanita ini memang dia bekerja bukan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dan pekerjaan dia pekerjaan yang halal. Maka semoga nggak ada masalah asalkan dia selamat dari fitnah yang ada. Tapi kalau dia bisa sebelum malam hari itu sudah pulang. Karena kita tahu ya godaan terhadap wanita ini berat jemaah. Maka lebih baik ketika sore hari dia sudah meninggalkan tempat pekerjaannya. Dan jangan berambisi. Ini yang kadang-kala membuat orang rusak itu ambisi.
Maka cukupkan, sudah sampaikan kepada orang tua, insya Allah maghrib sudah ada di rumah ya, karena ya, kondisi lingkungan yang mungkin kurang mendukung, supaya dia juga bisa ba'dal maghrib bisa ngaji, bisa belajar, sehingga dia dapat menggabungkan antara ya dunia kita dapat, akhirat kita juga selamat gitu loh. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ada seorang ibu rumah tangga yang berusaha menghidmatkan dirinya untuk suami dan mendidik anak-anaknya di rumah. Tapi akhir-akhir ini terasa amat kencang syubhat seorang wanita harus bisa mandiri dan harus bekerja di luar rumah untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di rumah tangganya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang syubhat tersebut? Bagaimana jika wanita itu berinvestasi dengan takwa agar Allah Subhanahu wa taala membantunya dari setiap kesulitan yang terjadi? Bukankah ujian bukan hanya dari segi harta? Ada seorang yang ingin membuat sesuatu untuk dijual, tapi di satu sisi wanita itu takut akan melalaikan atau mengurangi jatah waktunya untuk keluarga. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Banyak kekhawatiran dari para orang tua. Kadangkala orang tua ini mempersiapkan anaknya untuk bekerja mencari dunia, bukan untuk menjadi seorang istri dan ibu buat anak-anaknya. Yang ada di benak orang tua, kamu harus bekerja. Kamu harus bisa mandiri. Kenapa? Kalau nanti engkau diceraikan sama suamimu, engkau sudah mandiri, engkau sudah punya penghasilan. Subhanallah jemaah. Jadi anak itu dipersiapkan untuk bercerai. Bukan kita nggak tahu Ustaz. Persiapkan dia untuk menjadi istri yang soleha, menjadi ibu yang teladan. Dan kalau bicara rizki, rizki itu ada yang dicari dan ada rizki yang mencari. Kita kadang-kadang sibuk berpikir rizki yang dicari. Ada rizki yang mencari kita. Kita kadang-kadang nggak sadar berapa banyak rizki yang datang tanpa kita sangka-sangka. Jadi hilangkan syubhat itu. Engkau laksanakan tugasmu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Kalau nanti jaga-jaga suami menceraikanmu atau ada masalah keluarga, tadi engkau sudah sebutkan. Apakah kita nggak bermodal takwa aja? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Siapa yang kasih solusi? Bukan bapaknya, bukan. Allah Rabbul Alamin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahi jamaah, kita banyak cerita orang yang kasih rizki tanpa disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, artinya dia menyerahkan semuanya kepada Allah, dia bergantung kepada Allah, dia laksanakan tugasnya sebagai hamba. Fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi dia. Di masa pandemi kita dapat melihat dengan nyata orang-orang yang bekerja, orang-orang yang punya penghasilan banyak bangkrut, di PHK mereka. Ini orang sudah bekerja supaya kita tahu bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Yang Allah apabila hendak menentukan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun. Jutaan manusia di PHK ya, di masa pandemi ini. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara. Berapa banyak yang terdampak. Maka seharusnya engkau kalau takut ada apa-apa dengan rumah tanggamu, engkau bergantung sama Allah Azza wa Jalla, sama talinya Allah. Aku punya Rabbul Alamin. Yang jelas, ketika seorang hamba bergantung sama Allah, urusannya mudah jemaah. Dan surat ini, ayat tadi yang Anda bacakan, itu adanya di surat
tolak, surat perceraian. Karena syubhat itu ada memang. Maka Allah jelaskan. Karena kalau ada perempuan yang, ya Allah gimana? Ana ini ibu rumah tangga, Ustaz. Ana ini nggak bekerja ini dan itu. Ketika engkau berada di perut ibundamu 9 bulan, siapa yang kasih rezeki kepadamu? Engkau belum bisa berpikir, engkau belum bisa bekerja, engkau nggak bisa apa-apa, nggak bisa berdoa juga. Allah yang kasih rezeki. Maka seorang mukmin itu harus yakin bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, rezeki dia sudah dicatat. Barakallahu fiik. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir, Dok. Ya, baik, Ustadz. Untuk pertanyaan terakhir, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua punya anak 4 orang. Ketika sakit sampai meninggal, berwasiat sawah, rumah, dan lain-lain tidak dijual, tapi disuruh bagikan ke masjid, musola, dan anak yatim jika panen. Namun anak yang lain menginginkan semua harta orang tua dijual. Apakah salah kita menjalankan amanah dari orang tua? Masya Allah. Terima kasih, Ustadz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Orang yang mau meninggal dunia itu udah nggak cinta lagi sama harta. Artinya kecintaan sama hartanya berkurang. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan ketika ditanya sedekah yang paling mulia adalah sedekah ketika sehat. Ketika masih hidup, masih sehat, masih berambisi. Engkau ingin hidup lebih lama lagi, takut dengan kefakiran. Jangan engkau sedekah ketika udah sakit-sakitan. Ini buat fulan, ini buat fulan. Jadi kalau bicara wasiat orang tua, dilihat kondisi orang tua. Kalau orang tua dalam kondisi ya sakitnya bukan sakit yang hendak meninggal dunia, maka wasiat orang tua dijalanin. Tapi hanya sepertiga. Orang yang punya harta itu boleh berwasiat sepertiga. Karena pesannya kalau nanti bapak meninggal, ibu meninggal, jangan dijual. Oke, nggak apa-apa, wasiat ibu jalanin. Berapa? Sepertiga. Kalau dihitung umpamanya tadi, harta milik ibu itu dihitung, oh ini 900 juta. Oke. Yang sepertiga itu yang jadi wasiat. Yang 2/3-nya warisan. Jadi sawah nanti semuanya itu dilihat sepertiganya mana. Oh ini sepertiganya. Udah ladang yang ini seperti wasiat ibu sudah. Ini dijadikan wakaf. Hasilnya buat masjid, buat musola nggak ada masalah. Tapi yang 2/3 milik ahli waris. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman pembagian warisan itu kapan? Min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Warisan baru boleh dibagi ketika wasiat ditunaikan dan utang dilunasi. Jadi yang boleh dibagi itu yang 2/3, yang 1/3 biarkan wasiat buat ibu, pahala buat orang tua kita, diwakafkan, cari tanah yang paling bagus umpamanya, yang paling menghasilkan, ya tetap ya hitungannya sepertiga dari seluruh hartanya orang tua yang meninggal dunia. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk memperbanyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita masih hidup di dunia, perlu biaya dan ongkos untuk itu. Tapi tetap tujuan kita adalah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya Anda mohon maaf, Anda kembalikan ke dokter. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya, atas waktu yang telah diberikan. Insya Allah kita dapat mengambil ibrohnya. Izinkan saya untuk menutup majelis dengan doa agar kita dapat mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Ustadz Syafiq Rizal Basalamah pada malam ini, dan agar kita semua dikumpulkan dalam surganya nanti sebagaimana kita dikumpulkan dalam majelisnya pada saat ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.